Bab 201. Evolusi si nakal kecil. Nama Qin Wentian sekali lagi menggema di seluruh ibu kota kerajaan. Sang juara perjamuan Junlin, setelah memasuki Yuanfu, telah membantai Ye Wukue, Wu Chong, dan Wang Teng dalam satu pertempuran. Kematian ketiga jenius cemerlang ini semakin membuka jalan untuk menambah kecemerlangan pemuda legendaris, Qin Wentian. Status Qin Wentian di Chu menjadi topik yang sangat sensitif. Tokoh yang dipuja oleh banyak rakyat jelata sebagai seorang jenius yang melampaui batas, sebaliknya, sangat dibenci oleh klan kerajaan dan klan Ye. Tetapi karena kehadiran Di, tidak ada yang berani melawan Qin Wentian. Bahkan ketika orang-orang dari klan Ye melihat bagaimana Ye Wukue mati di depan mata mereka, mereka tidak berani melakukan apapun. Lagi pula, Qin Wentian dan Ye Wukue memiliki perjanjian sebelumnya, kontrak hidup dan mati, dan pertempuran mereka seharusnya adalah pertempuran yang mempertaruhkan nyawa mereka. Jika Qin Wentian tewas dalam pertempuran, Di tidak akan membalas dendam. Jika demikian, bagaimana mungkin klan Ye berani bertindak melawan Qin Wentian? Di dalam ibu kota kerajaan, banyak orang yang gemar mengambil risiko dan petualang berkumpul di distrik kota kecil dekat perbatasan hutan kegelapan. Berada di kota atau daerah beradab lainnya adalah satu-satunya tempat mereka bisa bersantai. Karena begitu mereka memasuki hutan kegelapan, di tengah bahaya yang ekstrim, bahkan teman terdekat mereka pun mungkin akan mengkhianati mereka. Kalian nonton pertarungan kemarin ya? Bocah Qin Wentian itu benar-benar terlalu kuat. Dia terlalu hebat. Dia menghabisi Wang Teng hanya dengan satu gerakan. Seru seorang pria bertubuh kekar dengan antusias kepada wanita di sampingnya. Dia baru berumur 17 tahun ini kan? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Gadis itu berkomentar dengan tidak percaya. Beberapa kultivator lain mengerumuni pria itu sambil berkata, "Saudara Bull, apakah kau melebih-lebihkan?" "Berlebihan?" Kakak Bull menatap mereka tajam. "Kalian tidak menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala sendiri, dan karena itu tidak tahu bahwa bocah kecil itu mendominasi seluruh pertunjukan. Lagi pula, hanya hembusan napas yang dia keluarkan memiliki kekuatan untuk memusnahkan kita semua. Kalian semua tahu siapa Ye Wukue, kan? Setelah Ye Wukue mengalahkan Qiu Mo, dia menjadi peringkat keempat di antara 10 jenius Chu. Tapi tahukah kalian apa hasil akhirnya? Dia mati dalam pertempuran di mana mereka bertarung 3 lawan 1. Bakat sampah apa yang dia miliki? Saudara Bull, ceritakan lebih detail, apa yang terjadi dalam pertempuran itu? Tidak hanya itu, seperti apa rupa Qin Wentian? Apakah dia berkepala besar, dan memiliki anggota tubuh yang kuat dan berotot? Bulu mata indah wanita itu berkedip-kedip, rasa ingin tahu memenuhi hatinya. Bisepnya lebih besar dari pahaku, sementara pahanya setebal batang pohon. Dia sangat kuat. Kakak Bull menyeringai. Batuk, batuk. Suara batuk terdengar, dan ketika saudara Bull dan yang lainnya menoleh, mereka melihat seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun dengan senyum getir di wajahnya. Ia menggendong seekor anak anjing putih yang sangat menggemaskan. Qin Wentian merasa agak tertekan di dalam hatinya, desas-desus yang menyebar tentang dirinya semakin lama semakin keterlaluan. Kakak banteng ini tidak hanya pandai membual, tetapi juga telah menghancurkan citra Qin Wentian sepenuhnya. Apa? Hei, bocah kecil, kau tidak percaya padaku? Lihatlah tubuhmu yang ramping dan rapuh. Kurasa hembusan angin kencang saja sudah cukup untuk membuatmu tergeletak di tanah. Kurasa kau bahkan tidak akan sanggup menahan serangan dari jari kelingkingnya, lanjut kakak Bull membual. Aku percaya, aku sangat percaya. Qin Wentian mengangguk terus-menerus sambil mempercepat langkahnya, dengan cepat memasuki hutan gelap. Saat memasuki hutan, ia tak kuasa menatap anak anjing di pelukannya dan bertanya, "Anak nakal, apakah aku benar-benar sejelek itu?" Saat suara Qin Wentian terdengar oleh kakak Bull dan para kultivator lainnya, ekspresi mereka membeku, mereka berdiri di sana dengan tercengang. Pada saat mereka mengalihkan pandangan ke arah pintu masuk hutan kegelapan, siluet Qin Wentian telah menghilang. Para kultivator di sekitar saudara Bull semuanya menarik napas dalam-dalam, sambil mengalihkan pandangan mereka ke saudara Bull. Dasar pembohong. Qin Wentian itu tipe orang seperti apa? Bagaimana bisa dia terlihat begitu lembut, seperti anak laki-laki tampan? Benar kan? Kakak Bull tertawa terbahak-bahak, tetapi bahkan dia sendiri bisa merasakan kurangnya kepercayaan diri dalam ucapannya.
Sambil menggelengkan kepala, dia melanjutkan. Ya, dia memang pembohong, dia berpura-pura menjadi Qin Wentian. Karena Qin Wentian sudah berada di alam Yuanfu, tingkat bahaya yang dihadapi di hutan kegelapan secara alami berkurang. Meskipun masih ada beberapa masalah kecil di sepanjang jalan, dia tetap tiba di tujuannya tanpa cedera. Di tengah hamparan tanah yang luas, terdapat bongkahan batu gunung yang besar. Qin Wentian berbaring di sana sambil merenungkan sekelilingnya dengan tenang. Semuanya sama seperti yang dia ingat, kecuali 9 puncak gunung menjulang yang hanya ilusi. Di tempat ini, ia bertemu dengan kehendak mimpi pria parubaya berjubah hijau, dan memperoleh pencerahan. Ia memperluas skala dan cakupan mimpinya, memanjakan dirinya dalam fantasi sambil juga menerima diagram pegunungan dan sungai. Diagram itu terasa semakin mendalam, semakin lama Qin Wentian memandanginya. Bahkan dirinya saat ini, ketika melihat diagram itu, masih akan merasakan konsep yang berbeda setiap kali, yang semakin meningkatkan wawasannya mengenai jalan bela diri. Sesekali, dia juga mencoba menebak. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh jenius mengerikan itu, pria berjubah hijau? Tingkat kekuatannya seharusnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan Kaisar Azur. Dan sekarang, alasan mengapa Qin Wentian kembali mengunjungi tempat ini, tentu saja karena janji yang telah dia buat. Dulu, ketika ia hampir mati, burung kondor angin hitam membawanya ke sini untuk memberinya kesempatan bertahan hidup. Ia berjanji kepada kondor itu bahwa sebelum meninggalkan Chu, ketika ia mampu mengendalikan kekuatan batas garis keturunannya, ia akan memberikan 3 tetes darahnya kepada kondor tersebut. Sekarang, ia kembali ke sini untuk memenuhi janji itu. Tempat yang mereka sepakati untuk bertemu adalah di sini. Di kejauhan, terlihat siluet dari banyak makhluk iblis, sementara berbagai tangisan terdengar, seolah-olah mereka sedang memanggil raja mereka. Memang, tak lama kemudian, bayangan besar menutupi matahari, dengan cepat terbang ke arahnya, sementara sayap-sayap besar menciptakan hembusan angin yang kuat. Burung kondor angin hitam turun, mendarat di hadapan Qin Wentian, dan sedikit rasa takjub terlihat di mata kejamnya. Saat itu, meskipun telah membuat perjanjian dengan Qin Wentian, ia tidak terlalu mempercayainya. Umat manusia terlalu terikat pada keuntungan dan manfaat, dan meskipun dikatakan bahwa binatang iblis itu buas dan sangat kejam, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan umat manusia dalam hal kelicikan, kebohongan, dan tipu daya. Sebagai binatang iblis yang sangat cerdas, Blackwing Condor secara alami memahami banyak kebenaran tentang keburukan umat manusia. Oleh karena itu, ia benar-benar terkejut ketika melihat Qin Wentian datang untuk menepati janjinya. Senior. Qin Wentian mengangguk ke arah Blackwing Condor, lalu mengiris kulit jari telunjuk kanannya. Saat mengiris, ia mengaktifkan kekuatan batas garis keturunannya, menyebabkan segel darah yang tak terhitung jumlahnya disalurkan ke jari telunjuknya, dan hampir seketika, setetes darah itu dipenuhi dengan kekuatan batas garis keturunannya. Burung kondor angin hitam membuka paruhnya. Qin Wentian menjentikkan jari telunjuknya, dan 3 tetes darah terbang ke mulutnya. Saat burung kondor angin hitam menelan 3 tetes darah itu, gelombang energi yang kuat mulai bergejolak hebat di tubuhnya. Bahkan Qin Wentian yang berdiri di sampingnya pun, samar-samar, dapat merasakan gelombang tersebut. Hal ini membuat Qin Wentian bingung, apakah kekuatan batas garis keturunannya benar-benar begitu bermanfaat? Arf-arf. Di tanah, si nakal kecil menundukkan kepalanya, menatap Qin Wentian dengan mata seperti anak anjing, tampak sangat menyedihkan namun tetap menggemaskan. Hah? Kau juga menginginkannya? Tanya Qin Wentian dengan heran. Mendengar kata-katanya, si nakal kecil buru-buru menganggukkan kepalanya, membuat Qin Wentian memutar matanya, melihat tingkah lucunya. Apakah darahnya benar-benar begitu menarik bagi binatang buas iblis? Baiklah, baiklah, kalau begitu buka mulutmu, kata Qin Wentian dengan pasrah. Mata anak anjing si nakal berbinar saat menuruti perintah Qin Wentian. Qin Wentian sekali lagi menyalurkan segel darah ke luka di jarinya. Berjongkok, dia membiarkan tetesan darah itu jatuh ke mulut si nakal kecil. Mata si nakal kecil tertutup, dan tak lama kemudian, di bawah pengawasan Qin Wentian yang cermat, tubuhnya secara bertahap membesar. Di dalam tubuhnya, cahaya merah menyala, seolah-olah darah si nakal kecil mendidih dan bergejolak dengan cara yang sama. Batas garis darah, wajah Qin Wentian membeku.
Mungkinkah darahnya telah membangkitkan garis darah iblis, si nakal kecil? Garis-garis kemasan yang membentuk jalur peredaran darahnya bersinar cemerlang, dan di bawah tatapan tercengang Qin Wentian, ia menyaksikan tubuh si nakal kecil membesar lagi. Saat ini, ukurannya menyerupai serigala iblis dewasa, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bulu putihnya yang sebelumnya kini dilapisi dengan garis-garis emas. Bulu emas di dahinya sangat jelas terlihat, membentuk garis melengkung, sementara cakar tajamnya dilapisi lapisan pelindung emas. Itu adalah pelindung sisik berwarna emas. Makhluk ini, jenis binatang iblis apa dia? Qin Wentian terdiam takjub. Si bocah nakal ini memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, dan sejak saat mengikutinya, ia sudah mampu memahami ucapan manusia. Tiba-tiba, burung kondor angin hitam menjerit melengking. Volume jeritannya begitu keras, hingga menggema di seluruh hutan gelap, menyebabkan berbagai makhluk iblis menjadi histeris. Raja mereka sedang meraung. Barulah sekarang Qin Wentian mengalihkan perhatiannya ke burung kondor angin hitam. Dia melihat bahwa saat ini, cahaya merah menyala memancar dari tubuh burung kondor angin hitam, menyelimutinya. Aura yang dipancarkan burung kondor itu, saat ini, terasa semakin menakutkan bagi Qin Wentian. Namun, tatapan Blackwing Condor tertuju serius pada Little Rascal, seolah-olah sedang menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Hanya untuk melihat mata si nakal kecil terbuka tiba-tiba, dan cahaya kemasan yang menakutkan berkilauan di kedalaman matanya. Gu! Si nakal kecil membuka mulutnya, dan saat ia memuntahkan pancaran cahaya kemasan, terbentuklah garis besar jejak ilahi. Ketika mata burung kondor angin hitam tertuju pada gambar jejak ilahi itu, tubuhnya bergetar seolah-olah sedang melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Mata si nakal kecil tertuju pada jari telunjuk Qin Wentian, dan ekspresi kegembiraan terlintas di benaknya. Kau ingin aku meneteskan setetes darahku ke jejak ilahi ini? Qin Wentian menatap si nakal kecil sambil bertanya. Si nakal kecil mengangguk tanpa henti. Qin Wentian tertawa, sambil menjentikan jarinya, menyebabkan setetes darah lagi mendarat di jejak ilahi yang berkilauan itu. Darah segar mengalir sesuai dengan garis-garis jejak ilahi, dan dengan sangat cepat, saat darah terserap, jejak ilahi berubah menjadi seberkas cahaya kemasan saat melesat kembali ke tubuh si nakal kecil. Yiyaya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Qin Wentian, membuatnya terkejut. Dia menoleh ke arah anak anjing seputih salju itu. Setelah transformasi sebelumnya, si nakal kecil telah kembali ke wujudnya yang menggemaskan. Qin Wentian mengerjap bingung sambil ragu-ragu bertanya, si nakal kecil, apakah itu suaramu? Iya. Suara itu terdengar sekali lagi. Namun, Qin Wentian agak murung saat menatap penampilan menggemaskan si nakal kecil. Mengangkatnya ke dalam pelukannya, ia menepuk kepala kecilnya sambil tersenyum. Sepertinya kau masih bayi, kau hanya bisa mengerti kata-kataku, tapi belum bisa berbicara. Dan omong kosong apa itu iya, sama sekali tidak bisa dimengerti. Meskipun penampilan luarnya tampak tenang, hati Qin Wentian terasa seperti disambar petir. Jejak ilahi tadi ternyata memungkinkan suara si nakal kecil langsung masuk ke pikirannya? Sungguh ajaib. Burung kondor angin hitam menatap dengan kaget saat Qin Wentian mengelus kepala si nakal kecil, tampak sedang bermain dengan hewan peliharaannya. Matanya berbinar bingung, dan tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Setelah itu, burung kondor angin hitam berbalik, dan berbaring telentang di tanah di hadapan Qin Wentian. Kilatan kejutan terpancar di mata Qin Wentian. Setelah itu, dia berjalan maju dan menaiki punggung burung kondor angin hitam. Sesaat kemudian, badai meletus, burung kondor angin hitam melesat ke langit, dan terus terbang menuju kedalaman hutan gelap. Di tanah di bawah, puluhan ribu makhluk iblis muncul, dan saat mereka mengikuti lintasan Blackwing Condor, gabungan berat mereka menyebabkan bumi bergetar. Saat mereka mendekati kedalaman hutan gelap, Qin Wentian menemukan bahwa ada beberapa aura yang sangat kuat terbang ke arah tertentu, masing-masing tidak kalah kuatnya dengan burung kondor angin hitam. Jumlah total binatang buas iblis yang hadir sangat mencengangkan, sehingga mengingatkan Qin Wentian pada kisah-kisah masa lalu yang pernah didengarnya di Chu, serangan gelombang binatang buas yang dahsyat. Namun, makhluk-makhluk iblis ini tidak bergerak ke arah Chu, melainkan menuju lebih jauh ke kedalaman, menuju jantung hutan kegelapan. Bab 202. Gelombang yang tak tenang. Setelah Qin Wentian benar-benar memasuki kedalaman hutan kegelapan, barulah ia menyadari bahwa hutan kegelapan jauh lebih misterius dan menakutkan daripada yang pernah dibayangkannya sebelumnya.
Hutan gelap yang menyelimuti Chu memiliki sejarah yang bahkan lebih panjang dibandingkan negara itu sendiri. Tidak ada yang tahu persis berapa lama hutan gelap itu telah ada. Tidak seorang pun di Chu yang pernah mengungkap semua rahasianya. Mungkin sebelum ini, tidak banyak yang pernah menginjakan kaki ke kedalaman terdalam hutan, dan bahkan jika mereka pernah, karakter seperti itu pasti tidak akan tinggal di Chu. Dengan demikian, tidak ada catatan sejarah apapun mengenai area terdalam hutan kegelapan. Qin Wentian berdiri di punggung Blackwing Condor dan menyaksikan ribuan binatang buas iblis berlari kencang, mengikuti mereka dari belakang. Bersama-sama, mereka melewati banyak tempat misterius, terowongan dan jalan setapak kuno, pepohonan dan dedaunan di hutan gelap. Akhirnya, pemandangan di hadapan Qin Wentian membuat hatinya terkejut. Ada banyak puncak gunung yang sangat tajam yang secara misterius terhubung satu sama lain, membentuk penghalang besar yang menutupi seluruh langit. Banyak sekali makhluk iblis yang melesat ke depan, memasuki ruang di bawah penghalang. Karena tidak dapat menembus sepenuhnya penghalang puncak gunung, sinar matahari menjadi lebih lemah. Ruang di depan bukan lagi lokasi di dalam hutan kegelapan, melainkan hamparan dataran yang luas. Akhirnya, burung kondor angin hitam mengurangi kecepatannya, sambil menurunkan ketinggiannya. Kecepatan binatang iblis lainnya juga melambat saat mereka maju ke depan. Tidak hanya itu, ada beberapa binatang iblis yang menundukkan kepala saat mereka maju. Sikap binatang-binatang ini sangat mengejutkan Qin Wentian. Tindakan mereka memunculkan sebuah gagasan di benaknya. Apakah binatang-binatang ini sedang berziarah? Ratusan ribu makhluk iblis yang sangat buas tiba di wilayah ini, namun sikap mereka tampak sangat saleh dan taat, seolah-olah mereka akan menyembah penguasa semua makhluk iblis. Dan pada saat ini, mata Qin Wentian bersinar terang. Di depannya, terdapat dua patung yang sangat besar. Salah satunya berbentuk raksasa menakutkan yang tingginya mencapai ratusan meter, sementara patung lainnya adalah binatang buas iblis yang mengerikan, berjongkok di sisinya. Pergerakan massal binatang iblis ini, apakah mereka benar-benar sedang berziarah? Qin Wentian benar-benar takjub dengan pemandangan di hadapannya. Saat mereka terbang semakin dekat kedua patung itu, bahkan burung kondor angin hitam pun mendarat di tanah dan mengambil sikap yang sama seperti yang lain. Ia pun bersujud di tanah di depan kedua patung itu, seolah-olah mereka semua sedang menyembah raja mereka. Semua makhluk iblis memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Meskipun mereka berkali-kali lebih kejam dan tirani dibandingkan manusia, sifat kepribadian mereka lebih setia dan secara keseluruhan mereka lebih jujur tentang emosi mereka. Tiba-tiba, Qin Wentian merasakan tubuhnya menjadi dingin, dan sesaat kemudian, dia mendapati tatapan dingin beberapa binatang iblis yang sangat kuat mengarah ke si nakal kecil, yang saat ini dia gendong. Qin Wentian membeku, sepertinya binatang buas iblis yang kuat ini tidak senang melihat mereka berdua gagal bersujud dan menyembah patung-patung itu. Pilar-pilar ki iblis yang menakutkan menyembur keluar, mengarah ke Qin Wentian, sementara geraman rendah terdengar dari tenggorokan mereka. Tampaknya mereka sedang berkomunikasi dengan burung kondor angin hitam. Sepertinya si nakal kecil dapat merasakan niat jahat mereka. Melompat keluar dari pelukan Qin Wentian, ia berubah menjadi wujud pertempurannya. Bulu emas di dahinya bersinar terang, sementara baju zirah sisik iblis terbentuk, menyelimuti cakar-cakarnya yang tajam. Si nakal kecil berdiri di sana, dengan dingin mengamati binatang-binatang iblis yang perkasa itu, sementara aura keagungan dan kemuliaan terpancar darinya. Raung! Suara gemuruh rendah bergema. Si kecil nakal menggeram ke arah mereka semua. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi aliran cahaya saat melesat ke depan dengan dahsyat. Kecepatan Little Rascal sangat luar biasa, hanya butuh sesaat sebelum ia mencapai kepala patung binatang buas di dekatnya. Dalam sekejap, semua binatang buas iblis itu mengamuk, membentuk hiruk-pikuk lolongan dan jeritan. Mereka sangat ingin melahap Little Rascal, tetapi mereka tidak berani mendekati patung-patung itu. Wow! Si nakal kecil melolong, sedikit rasa hormat terdengar di dalam suaranya, lolongannya menggema di seluruh hutan yang gelap. Menoleh ke langit, sikapnya dipenuhi dengan kebanggaan. Beberapa makhluk iblis yang kuat itu tidak tahan lagi dengan provokasi si nakal kecil. Kemarahan menyelimuti wajah mereka saat mereka berlari maju, namun ketika mereka mendekati patung itu, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh, seolah-olah ada penghalang energi yang menghalangi mereka untuk maju. Suara gemuruh terdengar saat tubuh mereka terpental kembali oleh kekuatan penangkal. Namun, mereka tidak menyerah tetapi terus menyerbu ke arah si nakal kecil berulang kali, yang akhirnya menyebabkan mereka memuntahkan darah,
jelas terluka oleh benturan dari kekuatan penangkal tersebut. Pemandangan seperti itu membuat Qin Wentian terkejut. Binatang-binatang iblis ini benar-benar gigih. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa binatang-binatang perkasa ini jelas-jelas terhalang oleh energi misterius. Namun mengapa si nakal kecil bisa menembus penghalang yang sama dan bahkan berdiri di atas kepala patung binatang itu? Geraman rendah penuh provokasi terus-menerus keluar dari si nakal kecil, membuat Qin Wentian merasa sangat geli. Tak disangka, anjing kecilnya ini ternyata juga memiliki sisi arogan seperti itu. Iya. Upaya Little Rascal untuk berbicara bergema di benaknya. Ekspresi kebingungan terlintas di matanya saat ia melihat Little Rascal menatapnya, sebelum mengarahkan cakarnya ke patung raksasa di sampingnya, sambil memberi isyarat agar ia maju. Qin Wentian bergerak, hanya untuk melihat sekelompok binatang iblis menghalangi jalannya. Baru ketika burung kondor angin hitam di sampingnya muncul mengancam di atas mereka, mengeluarkan serangkaian jeritan tajam, mereka membuka jalan bagi Qin Wentian. Namun terlepas dari itu, mata mereka dipenuhi kebencian saat mereka menatap Qin Wentian. Jika tatapan bisa membunuh, Qin Wentian pasti sudah mati. Saat mendekati patung-patung itu, Qin Wentian perlahan merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya. Gemuruh tekanan itu menghantam tubuh Qin Wentian, memaksanya terpental ke belakang. Dampaknya menyebabkan organ dalamnya bergetar, dan dia menyeka sedikit darah dari sudut bibirnya. Mata Qin Wentian membelalak kaget. Pada saat tekanan itu menghantamnya, seolah-olah dia bisa merasakan patung-patung itu hidup, dan tekanan yang luar biasa itu pasti terbentuk dari kekuatan kehendak mereka. Apakah ini patung-patung para pembangkit tenaga tertinggi yang telah mati? Sebuah gagasan menggelikan muncul di benak Qin Wentian. Kali ini, darah di tubuhnya mendidih, saat ki iblis yang mengerikan memancar dari dirinya. Dengan lapisan cahaya astral yang melindungi tubuhnya, dia melangkah maju selangkah demi selangkah, menuju patung-patung itu. Kali ini, kekuatan tekad terasa lebih nyata, karena tekanan yang dihasilkannya semakin intensif, menyebabkan pembuluh darah Qin Wentian menyempit dan jantungnya berdebar kencang. Tekanan ini terlalu menakutkan. Qin Wentian dengan susah payah melangkah maju. Namun, saat suara gemuruh menggema, tekanan yang setara dengan pukulan palu seberat 1000 jin menghantam dadanya. Sekali lagi, tubuhnya terlempar ke belakang akibat benturan itu, dan ia memuntahkan darah segar. Saat darah yang dimuntahkan Qin Wentian berhamburan di udara, tiba-tiba, gelombang energi misterius menyebabkan darah tersebut menggumpal menjadi bentuk benang, sebelum melayang dan memasuki patung raksasa itu. Tiba-tiba, getaran mengguncang bumi saat aura luar biasa terpancar dari patung itu, menyerupai dewa surgawi kuno, begitu kuat sehingga makhluk-makhluk iblis bahkan tidak mampu bernapas. Bes! Kepulan debu berhamburan dari patung itu saat cahaya ilahi bersinar di matanya. Saat bumi bergemuruh, puncak-puncak gunung di sekitarnya juga bergetar tanpa henti. Cahaya bintang yang tak terbatas mengalir turun dari celah-celah yang kini ada di penghalang puncak gunung, mendarat di patung itu sebelum memancar keluar, meresapi hamparan dataran yang luas. Sesaat kemudian, sebuah proyeksi yang meliputi segalanya terbentuk dari cahaya bintang. Manifestasi konstelasi surgawi. Hati Qin Wentian bergetar, saat itu dalam salah satu fragmen ingatan yang ia buka, di luar sekte ilahi surgawi Qin, orang tua itu, ayahnya, sedang berduel dengan sekelompok makhluk mengerikan yang mampu mewujudkan konstelasi surgawi. Pada saat proyeksi misterius itu muncul, Qin Wentian dan binatang buas iblis lainnya merasakan seolah-olah tekanan sebuah gunung besar menimpa punggung mereka. Pada saat yang sama, ia juga merasakan gelombang energi misterius memasuki tubuhnya, membantunya untuk melawan tekanan yang sangat berat itu. Qin Wentian terus berjalan maju, mendekati patung kuno itu, sambil mencoba merenungkan misteri yang ada di dalamnya. Guo! Si nakal kecil ngibas-ngibaskan ekornya, sambil menggonggong gembira, kegembiraan terpancar di matanya. Para makhluk iblis itu sangat terkejut ketika melihat ini. Pada saat itu mereka bertanya-tanya, baik manusia muda itu maupun anak anjing kecil itu, makhluk seperti apa sebenarnya mereka? Di suatu tempat yang jauh dari Chu. Di dalam Kekaisaran Grensia, di sebuah platform pengamatan bintang di sekte langit terhormat di benua Ginkgo, seorang lelaki tua berambut putih menggenggam kedua tangannya di belakang punggung sambil menatap langit. Matanya berkilauan dengan cahaya astral dan tampak seolah-olah ia mampu melihat masa lalu dan masa kini. Dengan lambaian tangannya, sebuah peta langsung muncul di hadapannya, melayang di udara. Peta itu sangat besar, dengan banyak wilayah yang digariskan dengan cermat di atasnya.
Ini dapat dianggap sebagai peta sempurna Kekaisaran Xia Agung di mana semua penanda dan kekuatan transenden dari berbagai benua didefinisikan. Dengan menjentikkan jarinya, seberkas cahaya bintang melesat menuju titik yang sangat kecil di peta. Sesaat kemudian, kata-kata negara Chu bersinar. Pria tua itu mengerutkan alisnya. Negara Chu, bagaimana mungkin fenomena seperti itu muncul di negara sekecil ini? Jika ini benar-benar terjadi, lokasinya seharusnya berada di dalam situs-situs bersejarah kuno Chu. Bintang iblis telah turun di Chu, segera kirim orang untuk menyelidiki ini. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menggema di seluruh sekte langit terhormat, menyebabkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya terkejut saat mereka menatap ke arah Chu. Negara Chu. Untuk pertama kalinya, nama negara ini menimbulkan kehebohan besar di dalam sekte langit terhormat. Tidak hanya itu, tak lama kemudian, suara lelaki tua itu bergema di benua Ginkgou, dan akhirnya sampai ke berbagai benua di Kekaisaran Xia Agung. Namun, tidak seorang pun di Chu yang mengetahui apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, pengendali Chu, pangeran ketiga Chu Tianjiao, merasakan kegelisahan yang luar biasa di hatinya. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan gelombang sebesar itu, sehingga wataknya yang biasanya teguh menjadi goyah. Di hadapannya berdiri sesosok figur dengan kepala tertunduk. Alasan kegelisahan di hatinya tidak lain adalah berita yang dibawa oleh utusan ini. Apakah kau yakin? Chu Tianjiao bertanya untuk ketiga kalinya, sambil menatap utusan yang membungkuk itu. Bawahan Anda sangat yakin. Itu pasti Xiaolan, dia meninggal di pinggiran ibu kota kerajaan. Dalam suasana yang mencekam, utusan itu menjawab dengan suara rendah. Bagaimana dengan jenazahnya? Chu Tianjiao bertanya lagi. Kami untuk sementara menahannya, jawab utusan itu. Selesaikan masalah ini dengan bersih, kau seharusnya mengerti apa yang harus dilakukan. Perintah Chu Tianjiao dingin, dengan kilatan cahaya sedingin es di matanya. Utusan itu mengangguk dan mundur. Ia tentu mengerti apa yang harus dilakukannya. Semua orang yang mengetahui masalah ini telah dibunuh, dan hanya dialah yang tersisa. Ia pasti harus merencanakan langkah-langkah darurat jika Chu Tianjiao memutuskan untuk menyingkirkannya juga. Setelah utusan itu pergi, Chu Tianjiao bergidik sambil menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, bukan dia yang merencanakan kematian Xiaolan. Xiaolan adalah perwakilan dari fraksi Xiao di 9 istana mistik. Selama dia meninggal karena urusan negara Chu, klan kerajaan mereka pasti akan terlibat. Perbuatan itu pasti juga tidak akan direncanakan oleh orang-orang dari pihak Di. Karena Di mengampuni Xiaolan, tidak mungkin dia akan membunuhnya dan mengambil risiko benar-benar membuat marah 9 istana mistik. Kalau begitu, siapa sebenarnya orangnya? Terlebih lagi, yang membuat hati Chu Tianjiao merinding adalah berita tentang masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh Chu. Karena panik, dia segera memikirkan tindakan pencegahan dan dengan tegas mengirim orang untuk memberitahu istana 9 mistik tentang kejadian ini. Bab 203. Balas dendam 9 istana mistik. Setelah berita kematian Xiaolan tersebar, Di, yang tadinya bersiap untuk meninggalkan Chu, memutuskan untuk tetap tinggal. Pada saat yang sama, ia memerintahkan para siswa yang belum pergi untuk melarikan diri jauh dari ibu kota kerajaan Chu. Selama mereka benar-benar berpencar, Istana 9 Mistik tidak akan mudah memburu mereka satu persatu. Hari ini, Chu Tianjiao memimpin sekelompok orang untuk berdiri secara seremonial di pintu masuk ibu kota kerajaan, tetapi tidak diketahui siapa yang mereka sambut. Dari kejauhan, raungan dan jeritan binatang buas iblis terdengar, saat beberapa binatang buas iblis tipe terbang yang perkasa dengan perawakan raksasa melayang di langit. Setelah terbang di atas, mereka perlahan-lahan turun. Hembusan angin yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka menerpa wajah Chu Tianjiao, namun dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan, dan tetap berada di posisinya dengan hormat, menunggu untuk menyambut para pengunjung. Saat mereka perlahan melayang ke bawah, beberapa siluet muncul dari belakang makhluk-makhluk iblis itu, melirik dingin ke arah sekelompok orang yang berkumpul di sekitar Chu Tianjiao. Akhirnya, tatapan salah satu dari mereka tertuju pada Xiao Lu. Apakah Anda putra mahkota Snowcloud? Tanya pria itu dengan suara rendah, nadanya sangat dingin. Xiao Lu membungkuk, menjawab, Xiao Lu dari generasi muda memberi hormat kepada tetua klan. Cukup, jawab pria itu dengan acuh tak acuh, ceritakan semuanya. Aku ingin kebenaran,
Dan jika aku merasakan ketidakjujuran dalam kata-katamu, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Xiao Lu dengan hormat membungkuk lagi. Sambil menceritakan sejarah peristiwa masa lalu. Menyebutkan bagaimana Xiao Lan berkonflik dengan Akademi Bintang Kaisar. Bagaimana para kultivator Yuanfu ahli dari Istana Sembilan Mistik dibantai oleh Di. Bagaimana Di mengampuni Xiao Lan pada akhirnya, tetapi pada akhirnya, Xiao Lan terbunuh di luar pintu masuk ibu kota kerajaan. Setelah mendengar ucapan Xiao Lu, pria itu mengalihkan pandangannya ke Chu Tianjiao sambil bertanya, seharusnya ada satu penguasa biduk surgawi di klan Chumu. Mengapa dia tidak ikut serta dalam pertempuran, sehingga membiarkan murid-murid dari 9 istana mistikku dibantai begitu saja? Saat suara Chu Tianjiao memudar, tekanan luar biasa menyelimutinya, membuatnya gemetar ketakutan. Junior tidak menyadari bahwa ada penguasa biduk surgawi di Akademi Bintang Kaisar. Ketika kami menyadari apa yang telah terjadi, sudah terlambat. Junior mengerti bahwa saya harus bertanggung jawab atas kematian Xiao Lan. Dan saya bersedia menerima hukuman apapun. Jawab Chu Tianjiao dengan rendah hati, tampak sangat sopan, tetapi dalam kata-katanya ia dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kematian Xiao Lan. Karena kau tidak menyadarinya di masa lalu, kita bisa melupakannya. Tapi sekarang setelah kau mengetahui keberadaannya, aku memerintahkan penguasa biduk langit Chu untuk membunuh Di. Tambah pria itu dengan tirani. Hati Chu Tianjiao menjadi dingin, namun dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpatuhan. Dia hanya bisa menjawab dengan hormat, junior ini akan memberitahu leluhurku. Orang itu tidak repot-repot menjawab. Setelah Chu Tianjiao pergi, rombongan yang dibawanya gemetar ketakutan dan cemas, dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa waktu, aura mengerikan terpancar dari istana kerajaan di Chu, mengejutkan semua orang di dalamnya. Setelah itu, siluet seorang lelaki tua berjalan keluar dari istana, sementara aura mengerikan yang dipenuhi kekuatan darah mengalir deras ke arah Akademi Bintang Kaisar. Kemanapun aura itu lewat, mereka yang berada di dekatnya dapat merasakan tubuh mereka membusuk, sambil mengeluarkan jeritan yang mengerikan, sebelum berubah menjadi genangan darah. Mandat darah. Sepertinya tingkat kedua dari mandat darah yang dia pahami adalah wawasan tentang korosi. Mereka yang berasal dari 9 istana mistik bergumam pelan, saat mereka merasakan kekuatan darah yang mencekam itu. Aura kekuatan darah yang meluap dan mencekam itu menekan seluruh negeri, menyebabkan seluruh ibu kota kerajaan gemetar ketakutan. Namun, beberapa saat kemudian, seolah sebagai balasan, aura menakutkan serupa terpancar dari arah Akademi Bintang Kaisar. Dalam sekejap, mereka yang berada di sekitar Akademi Bintang Kaisar merasakan gerakan tubuh mereka dibatasi, sangat tidak nyaman, hingga terasa seperti ada seseorang yang mencekik tenggorokan mereka. Dua aura hegemonik bertabrakan di udara saat banyak orang melarikan diri dari wilayah tersebut. Kali ini, situasinya berbeda dari sebelumnya, ketika Di membantai para ahli Yuanfu dari 9 istana mistik. Kali ini, hanya guncangan susulan dari tabrakan aura tersebut sudah cukup untuk menimbulkan kematian. Dari kejauhan, Chu Tianjiao menatap medan perang sambil menghela napas dalam hati. Leluhurnya yang tua seharusnya menjadi cadangan klan Chu, kartu truf terakhir, dan hanya akan muncul sebagai upaya terakhir jika klan Chu berada di ambang kehancuran. Namun, karena kematian Xiao Lan, ia terpaksa bertindak untuk menghadapi penguasa biduk langit Di. Hal ini menyebabkan Chu Tianjiao bersumpah dalam hati, bahwa ketika ia cukup kuat, suatu hari nanti ia pasti akan membuat 9 istana mistik menari di telapak tangannya. Mandat darah berbenturan dengan mandat kekuatan, keduanya berada di level kedua, tetapi tampaknya Di memiliki keunggulan. Seorang tokoh kuat dari 9 istana mistik menyatakan dengan suara rendah, Di seharusnya berasal dari fraksi Azur tersembunyi dari Istana Kaisar Azur. Saat suara-suaranya memudar, mereka yang berasal dari 9 istana mistik terbang menuju wilayah tempat bentrokan mandat terjadi. Konfrontasi antara Di dan leluhur Chu meningkat hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Mandat astral Di lebih kuat, tetapi dia hanya memiliki 2 nova astral, sementara lawannya memiliki 3. Meskipun Di dan leluhur Chu sama-sama memiliki 4 jiwa astral. Alasan mengapa mereka tidak mengembangkan keempatnya menjadi nova astral adalah karena untuk berhasil mengembangkan satu saja, seseorang membutuhkan jumlah energi astral yang sangat besar. Jumlah energi astral yang dibutuhkan sangat luar biasa, bahkan dengan sumber daya seluruh negara yang mendukungnya, leluhur Chu masih tidak mampu mengembangkan nova astral keempatnya. Bagi seorang penguasa biduk surgawi,
negara Chu benar-benar terlalu kecil. Setelah mencapai tingkat tertentu, mereka akan dibatasi oleh kurangnya sumber daya kultivasi yang tersedia. Jubah Di berkibar tertiup angin, dan saat ia melihat kedatangan orang-orang dari 9 istana mistik, kilatan cahaya tajam menyambar matanya. Meskipun aku mungkin mati, aku tidak menyesal. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus melenyapkan sumber ancaman terhadap Chu ini. Mata Di tenang, dia sudah siap kehilangan nyawanya. Jika dia membawa leluhur Chu bersamanya, maka selama mereka dari Istana 9 Mistik tidak bertindak melawan Qin Wentian, tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Sembari memikirkan hal itu, ia perlahan melangkah keluar. Aura kekuatan darah yang meluap dan menindas mengalir ke arahnya, tetapi kedua tangannya sudah berada dalam posisi siap, meraih keluar. Sesaat kemudian, puluhan ribu bayangan kepalan tangan memenuhi langit, bertahan melawan kekuatan darah, saat ia mencengkeram tubuh lawannya. Leluhur Chu terdiam, apakah Di sedang mencari kematian? Bunuh! Sosok leluhur yang kurus kering itu melangkah keluar, dan cahaya berwarna darah yang mengejutkan menyinari Di, seketika menghanguskan tubuhnya. Namun meskipun demikian, Di tetap memperpendek jarak antara mereka. Boom! Langit dan bumi bergetar, leluhur Chu merasakan tubuhnya tenggelam. Kekuatan yang tak terbayangkan menekan tubuhnya, sementara pada saat yang sama, bayangan kepalan tangan tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya mengunci tubuhnya di tempat. Di meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi aliran cahaya, meledak ke arahnya. Cahaya berkilauan saat angin menderu, di dalam hatinya, ia siap menghadapi kematian. Ia tidak memiliki penyesalan lain. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat menghantam tubuh leluhur Chu tanpa ampun. Seluruh tubuh Di terkikis, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sambil meraih jalannya ke depan, dia tiba-tiba melepaskan nova astral, tipe telapak tangan raksasa yang begitu besar, sehingga tampak tak memiliki batas, mengunci tubuh leluhur itu dengan aman di dalamnya. Apa kau sudah gila? Leluhur Chu meraung ketakutan. Wajah Di menunjukkan kekejaman, saat ia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, menyebabkan suara mengerikan terdengar dari dalam. Sebelum mati, lawannya berubah menjadi aliran cahaya berwarna darah, melesat ke arah Di, menyebabkan seluruh tubuh Di berlumuran darah. Saat ini, korosi telah melahap setengah tubuhnya. Pada saat ini, dari arah 9 istana mistik, cahaya perak muncul saat rantai menembus bahu Di, mengikatnya dengan kuat sementara darahnya berceceran deras, mewarnai permukaan tanah menjadi merah. Setelah itu, Di diseret ke langit tanpa ampun. Aku tidak ada hubungannya dengan kematian Xiaolan. Saat ini, Di masih tenang. Karena dia sudah tahu bahwa Istana 9 Mistik tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia sebaiknya menjelaskan sikapnya kepada semua orang dan berharap Istana 9 Mistik tidak akan melampiaskan kemarahan mereka kepada para siswa Akademi Bintang Kaisar. Mereka yang berasal dari 9 Istana Mistik tidak mengatakan apapun, sambil menyeret Di yang dirantai, mengaraknya di udara. Semua orang di Chu tercengang. Apakah ini kekuatan 9 Istana Mistik? Di hadapan mereka, Chu benar-benar terlalu lemah. Chu Tianjiao merasa sangat marah di dalam hatinya. Meskipun mereka menangkap Di, tetapi leluhur Chu telah meninggal, dan nyawanya digunakan untuk ini. Istana 9 Mistik terlalu kejam. Jika mereka bertindak lebih awal, leluhur Chu tidak akan meninggal. Tetapi mereka tidak bertindak. Mereka ingin membuat Chu membayar harga atas kematian Xiaolan. Musnahkan semua yang ada di Akademi Bintang Kaisar, jangan biarkan satu pun hidup. Selain itu, selidiki siapa pembunuhnya. Para ahli kekuatan dari 9 istana mistik menaiki binatang iblis mereka dan terbang pergi. Tubuh Di yang dirantai terseret dengan menyedihkan di udara, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Dengan sangat cepat, mereka yang berasal dari 9 istana mistik menghilang di cakrawala. Namun, secercah cahaya dingin terlihat berkedip di mata Chu Tianjiao. Dia tahu bahwa jika dia masih memilih untuk pergi ke Istana 9 Mistik untuk berkultivasi sekarang, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sampaikan perintahku, tangkap semua siswa dari Akademi Bintang Kaisar, perintah Chu Tianjiao dingin, suaranya menggema di seluruh istana kerajaan. Sepertinya negara Chu akan kembali dilanda badai darah sekali lagi. Di pinggiran hutan gelap, seekor banga putih melayang di langit. Di atas banga putih itu duduk siluet anggun, saat keduanya terbang menuju hutan gelap. Mata indah Mo Qingcheng dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran,
mengetahui bahwa Qin Wentian telah memasuki hutan kegelapan. Dan sekarang setelah ditangkap, dan Akademi Bintang Kaisar telah dibubarkan, jika Qin Wentian bertemu dengan orang-orang dari klan kerajaan, dia pasti akan mati juga. Dia perlu memberitahu Qin Wentian untuk tidak kembali. Namun, hutan gelap benar-benar luas, sehingga sangat sulit untuk menemukan seseorang di sana. Mo Qingcheng mencari di hutan gelap selama sekitar setengah bulan, tetapi masih belum menemukan jejak Qin Wentian. Saat ini, pakaian Mo Qingcheng bernoda kotoran, dan wajahnya tampak sangat lesu. Manusia selalu merasa paling lelah ketika mengkhawatirkan orang lain, dan sekarang, dia benar-benar takut Qin Wentian akan kembali ke Chu. Binatang Iblis. Pada saat itu, raut wajah Mo Qingcheng membeku, ketika dia melihat beberapa binatang iblis yang kuat menatap ke arahnya, memancarkan aura yang sangat brutal. Pergi! Banga putih itu melesat ke langit, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, binatang-binatang buas yang kuat itu mengejar banga putih tersebut, raungan dan lolongan mereka menimbulkan keributan yang menarik lebih banyak binatang buas iblis untuk ikut serta dalam pengejaran. Qin Wentian sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia masih berada di jantung hutan gelap, duduk bersila di samping kedua patung itu. Wujud indah rasi bintang surgawi menyelimuti seluruh ruang, dan dari kedua patung itu, Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan kekuatan kehendak mereka. Perasaan ini mengingatkannya pada saat kehendak Xiaolan langsung memasuki pikirannya di Chu. Itu juga merupakan jenis kehendak. Tentu saja, kekuatan Xiaolan jelas tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dipancarkan oleh manifestasi konstelasi itu. Dua patung di sampingnya, secara bertahap membuatnya merasakan firasat samar bahwa pintu gerbang menuju alam kultivasi yang lebih tinggi telah terbuka. Astral Nova, mengapa mereka begitu kuat? Dan mengenai manifestasi konstelasi, bagaimana mereka dimanifestasikan? Kekuatan yang diberikan jiwa astral kepada para kultivator, apakah sesederhana itu hanya berupa peningkatan kekuatan, serta menyebabkan kultivator memiliki atribut khusus yang berkaitan dengan jiwa astral yang mereka padatkan? Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya, sambil diam-diam mengamati mereka. Jumlah binatang buas iblis yang tak terhitung masih berada di belakangnya, sementara si bocah nakal bertingkah sangat agresif dengan menggeram mengancam dan memperlihatkan taring serta cakarnya. Jika Mo Qingcheng melihat ini, dia pasti akan merasa geli. Anak anjing kecil yang biasanya jinak dan penurut itu, tampak seolah-olah benar-benar menjinakkan binatang buas iblis yang ganas dan brutal ini. Bab 204. Mandat jalur kultivasi. Pengembangan diri mengabaikan anggapan bahwa waktu telah berlalu. Hal ini terutama berlaku ketika seseorang berada dalam keadaan memperoleh wawasan. Saat ini, Qin Wentian berada dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Ia merasa setengah sadar, sekaligus tenggelam dalam mimpi. Ia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar keadaan saat ini. Dalam keadaan yang menakjubkan itu, ia merasakan kehadiran gugusan bintang surgawi yang sangat kuat menyelimuti langit dan bumi, meliputi segalanya. Pancaran cahayanya sangat indah, dan gelombang energi yang luar biasa memenuhi udara. Sensasi ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kehendak, niat, mandat. Qin Wentian merenung, aliran kehendak mengalir deras dari jiwa astral palu surgawinya yang mempesona, saat medan kekuatan terwujud di ruang tempatnya berada. Para kultivator bela diri bintang, setelah mencapai Yuan Fu, jiwa astral mereka akan sesuai dengan Yuan Fu kultivator tersebut. Jiwa astral adalah sumber kekuatan bagi seorang kultivator bela diri bintang. Kehendak dan niat jiwa astral secara alami dapat dikatakan sebagai kehendak dan niat kultivator tersebut. Sebuah palu surgawi muncul di tangan Qin Wentian. Sambil memegangnya erat-erat, ia dapat merasakan energi misterius yang terpancar dari palu surgawi tersebut memperkuat dirinya. Sumber energi ini terasa sangat misterius, namun Qin Wentian dapat merasakan bahwa itu bukanlah ilusi. Ini bukan lagi sekadar penguatan sederhana yang diberikan oleh jiwa astral, melainkan energi yang berasal dari niat dan kemauan. Dia percaya bahwa seiring kemajuannya di jalan kultivasi, aliran energi ini akan menjadi semakin kuat, hingga mampu mewujudkan konstelasi surgawi ini. Tiba-tiba, mata Qin Wentian terbuka lebar, dan ia menatap patung raksasa itu dengan saksama. Seolah-olah ia baru sekarang bisa merasakan kekuatan aliran energi misterius ini. Qin Wentian tidak menyadari bahwa saat ini, ia telah mulai memahami wawasan kebenaran kultivasi tingkat tinggi. Apa yang ia pahami sebelumnya adalah tingkat pertama dari mandat kekuatan-kekuatan.
Terdapat banyak jenis mandat bela diri yang berbeda di dunia, dan seiring meningkatnya kekuatan setiap mandat, akan muncul kemampuan yang berbeda pula. Namun, batasan awal untuk kemampuan mandat mantate ini tidak akan berbeda dari mandat bela diri. Dengan demikian, batasan awal untuk mandat kekuatan adalah kekuatan fisik. Adapun metode untuk meningkatkan mandat, seseorang harus bergantung pada takdir, pemahaman mereka, pengalaman mereka, serta sedikit keberuntungan untuk mendapatkan wawasan ke tingkat kedua. Setelah kultivator memahami tingkat kedua dari mandat masing-masing, barulah mereka benar-benar dapat melangkah ke alam biduk surgawi, dan setelah mereka mendapatkan wawasan ke tingkat ketiga, mereka akan mampu mewujudkan konstelasi surgawi. Setelah Yuan Fu, jarak antara setiap alam kultivasi ke alam berikutnya seperti berada di daerah aliran sungai. Banyak orang terjebak di dalamnya, tidak mampu menembus ke alam berikutnya. Bukan hanya dibutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, seseorang juga membutuhkan pemahaman yang kuat tentang mandat mereka sebelum mereka dapat melanjutkan perjalanan kultivasi mereka. Sebagai contoh, seseorang seperti Xiao Lan, seorang jenius dari 9 istana mistik, baru memahami wawasan tingkat pertama mandatnya ketika ia berada di tingkat Yuan Fu ketiga. Di sisi lain, Qin Wentian, yang kemampuan pemahamannya sejak awal sudah berada pada tingkat yang tak terbayangkan, dan ditambah dengan beberapa kebetulan yang memberinya kesempatan untuk merenungkan patung-patung. Kombinasi faktor-faktor inilah yang memungkinkannya untuk memahami wawasan tingkat pertama mandat, ketika ia baru berada di tingkat Yuan Fu pertama. Jika aku benar-benar meluangkan waktu untuk memahami jiwa astral impian agungku, serta jiwa astral penguasa iblis, mungkin aku bahkan bisa mendapatkan lebih banyak wawasan tentang mandat lainnya, gumam Qin Wentian, menutup matanya, sambil diam-diam memfokuskan diri pada kultivasinya. Qin Wentian tidak mengetahui keadaan kacau dan berbahaya yang sedang melanda ibu kota kerajaan saat ini. Tidak hanya itu, pada saat ini, beberapa tokoh menakutkan baru saja memasuki hutan kegelapan. Saat ini, Mo Qingcheng tampak sangat menyedihkan. Setelah memasuki hutan kegelapan, dia tidak tahu harus berbuat apa dan dikejar oleh binatang buas dari segala arah. Bahkan Banga Putih pun terbunuh oleh salah satu binatang buas. Saking jelasnya, dia masih ingat cakaran kuat yang mengakhiri hidupnya. Matanya merah karena menangis, jubahnya compang-camping, wajah cantiknya dipenuhi kelelahan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk beristirahat selama beberapa hari terakhir. Wentian, kau sebenarnya di mana? Sosoknya yang anggun bersandar pada sebuah pohon, matanya dipenuhi kekhawatiran. Mo Qingcheng tidak tahu bagaimana situasi terkini di ibu kota kerajaan, ia hanya bisa berharap Qin Wentian belum meninggalkan hutan kegelapan. Aku pasti akan menemukanmu. Mata gadis muda itu berbinar penuh tekad saat ia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, suara tajam menggema di udara. Sambil mencondongkan kepalanya, Mo Qingcheng melihat sederetan siluet melesat melewatinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah menyadari keberadaannya, mereka berhenti dan mengamatinya. Tekanan yang terpancar dari tubuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka memecah keheningan. Ki iblis di dalam pegunungan di depan terasa sangat berat. Mari kita selidiki. Setelah itu, gerakan mereka secepat angin, barisan sosok itu terus melesat ke depan. Mata Mo Qingcheng berbinar, saat dia juga mempercepat langkahnya, berlari mengejar mereka yang berada di depannya. Betapa dahsyatnya Ki iblis yang menindas ini. Sepertinya kita berada di lokasi yang tepat. Kurasa berita yang disebarkan oleh sekte langit terhormat agak berlebihan. Mengatakan bahwa bintang iblis turun. Benarkah? Apakah orang tua itu benar-benar berpikir matanya bisa menembus lapisan surgawi? Jangan remehkan sekte langit terhormat. Selama bertahun-tahun ini, semua peringkat yang mereka keluarkan telah dipastikan dan disahkan, melewati konsensus semua kekuatan besar Kekaisaran Xia Agung. Orang tua itu jelas lebih dari mampu, jawab yang lain. Tak lama kemudian, saat mereka terbang semakin dalam, mata mereka menyipit ketika menyadari keberadaan makhluk-makhluk iblis yang sedang dalam perjalanan mereka. Setelah itu, salah satu dari mereka tertawa dingin. Mengapa ada begitu banyak iblis kecil yang lucu? Lihat, ada seorang pemuda di sana juga. Di mata orang-orang ini, makhluk iblis yang sangat buas dan ganas dari hutan kegelapan, justru disebut sebagai iblis kecil yang imut. Qin Wentian tersadar dari keadaan takjubnya. Membuka matanya, dia melihat sekelompok pendekar kuat itu turun. Binatang-binatang iblis itu meraung dan melolong marah, seolah-olah mereka ingin mencegah manusia mendekat.
Dasar sekumpulan iblis kecil yang bodoh. Sosok di antara mereka tertawa. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya berwarna darah bersinar dari atas. Cahaya yang bersinar itu mengenai tubuh-tubuh binatang iblis, menyebabkan mereka meraung kesakitan sebelum tubuh mereka meledak. Mandat. Raut wajah Qin Wentian berubah muram. Inilah yang sedang ia pahami, tetapi kekuatan orang ini beberapa kali lebih besar darinya. Senior, panggil Qin Wentian, saat orang itu menghentikan serangannya dan mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Makhluk-makhluk iblis ini hanya datang untuk memberi hormat kepada kedua patung ini. Junior secara kebetulan tiba di sini dan menemukan kedua patung yang luar biasa ini. Junior dengan rendah hati memohon dan berharap agar senior mengampuni makhluk-makhluk iblis ini, karena mereka hanya memberi hormat dan tidak merusak tanah suci ini sedikit pun. Junior akan segera membawa mereka pergi, ujar Qin Wentian. Baiklah, jarang sekali melihat seseorang dengan hati yang begitu penyayang. Tapi kau benar, karena mereka tidak merusak tanah suci ini, dan jika kau bisa membujuk mereka untuk pergi, aku akan mengampuni mereka. Pria itu tertawa. Qin Wentian melirik si nakal kecil yang tadi melompat ke pelukannya. Si nakal kecil kemudian mengeluarkan beberapa geraman rendah, di samping jeritan tajam dari burung kondor angin hitam, sebelum keributan dahsyat dari binatang-binatang iblis itu akhirnya mereda, semuanya bersiap untuk meninggalkan daerah tersebut. Namun, di mata makhluk-makhluk iblis ini, semuanya berkilauan dengan amarah dan kebrutalan. Qin Wentian menunggangi Blackwind Condor, memimpin jalan bagi para binatang iblis. Para pendekar yang berdiri di udara itu tidak menghalangi mereka. Di mata mereka, binatang iblis ini, serta Qin Wentian, tidak layak disebut-sebut. Sepertinya anak kecil itu memiliki kemampuan untuk menjinakkan binatang buas. Salah satu ahli yang berdiri di udara tertawa, tetapi raut wajahnya segera berubah serius saat pandangannya beralih ke dua patung itu. Setelah menempuh jarak tertentu, Qin Wentian menyadari bahwa ada lebih banyak ahli hebat yang datang. Dia tidak menyangka bahwa tanah suci itu akan menarik perhatian begitu banyak tokoh menakutkan. Ayo pergi, Qin Wentian bergumam pelan. Kecepatan Blackwind Condor meningkat, bergerak begitu cepat hingga berubah menjadi bayangan buram. Beberapa saat kemudian, raungan marah dari binatang buas iblis terdengar lagi. Tanpa disengaja, entah karena keberuntungan atau takdir, Qin Wentian melihat sesuatu yang membuat pupil matanya menyipit. King Cheng. Qin Wentian segera melompat dari burung kondor, mendarat di samping Mo King Cheng yang dikelilingi oleh binatang buas iblis. Dia dengan dingin meludah, pergi. Little Rascal juga berubah menjadi bentuk pertempurannya, meraung begitu keras hingga kehampaan bergetar, mengejutkan para binatang iblis. ARF. Kilatan petir kemasan melintas, dan di saat berikutnya, seekor binatang iblis yang sedang menerjang ke arah Mo King Cheng, mati dengan tenggorokannya hancur di rahang si nakal kecil. Si nakal kecil dengan dingin mengamati binatang-binatang iblis yang tersisa, sementara aura mengerikan memancar dari mereka. King Cheng. Qin Wentian berlari menghampiri Mo King Cheng, sambil mengamati penampilannya. Jejak darah terlihat di jubahnya yang compang-camping, wajahnya yang cantik tampak begitu pucat, hingga auranya pun terasa agak goyah. Seketika, mata Mo King Cheng dipenuhi air mata, dan baru setelah beberapa saat senyum berhasil merekah di wajahnya, lalu ia ambruk ke pelukan Qin Wentian. Dumbo, aku sangat takut aku tidak bisa menemukanmu. Tubuh Mo King Cheng yang anggun bergetar dalam pelukan Qin Wentian. Qin Wentian merasakan hatinya bergidik karena rasa bersalah, sambil menepuk punggung Mo King Cheng dengan lembut. Tangan kirinya mengelus kepalanya sambil berbisik pelan di telinganya, sekarang semuanya baik-baik saja, semuanya sudah beres. Aku benar-benar sangat takut kau sudah kembali ke ibu kota kerajaan. Mo King Cheng terisak, memeluk Qin Wentian lebih erat. Apa yang terjadi? Qin Wentian merasa bingung. Setelah Xiao Lan meninggal, beberapa ahli dari Istana Sembilan Mistik datang ke Chu. Mereka memerintahkan leluhur Chu untuk bertarung melawan kepala sekolah Di. Pertarungan itu mengakibatkan kematian leluhur Chu, sementara Di terluka parah sebelum diseret pergi dengan rantai oleh orang-orang dari Istana Sembilan Mistik. Saat ini, klan kerajaan sedang berupaya keras untuk menangkap siswa Akademi Bintang Kaisar kita, membunuh mereka tanpa ampun. Terutama kamu, karena kamu berada di puncak daftar target pembunuhan mereka. Kata-kata King Cheng membuat Qin Wentian merasakan hawa dingin di hatinya, dan auranya meledak dengan amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mo King Cheng menatap Qin Wentian.
Wentian, tidak bisakah kita kembali ke Chu? Aku akan menemanimu, jadi mari kita menjelajahi 9 benua. Qin Wentian menatap wajah Mo Qingcheng yang pucat pasi, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Mata indahnya tetap jernih seperti sebelumnya. Dia telah mengabaikan bahaya di dalam, mengabaikan nyawanya, dan memasuki hutan gelap hanya untuk memperingatkannya agar tidak kembali ke Chu. Gadis bodoh. Qin Wentian mencium kening Mo Qingcheng sambil memeluknya lebih erat. Qingcheng, aku, Qin Wentian, sangat bersyukur memilikimu di sisiku. Namun, aku tidak bisa meninggalkan Chu. Tubuh Mo Qingcheng bergetar, matanya kembali berkaca-kaca, tetapi kali ini, senyum berseri-seri yang tak tertandingi menerangi wajahnya. Dia mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Semua itu sepadan. Mo Qingcheng sudah tahu apa jawaban Qin Wentian. Setelah menerima jawaban yang dicarinya, mulai saat ini dia bersedia menemaninya kemanapun dia pergi. Baik itu menguasai langit, atau menerobos gerbang neraka. Dia tidak akan ragu, selama Qin Wentian berada di sisinya. Qin Wentian menundukkan kepalanya, menatap cakrawala, ke arah Chu. Dia, Qin Wentian, telah bersumpah. Berapapun harganya, dia akan menjadikan klan kerajaan Chu sebagai sejarah. Bab 205. Angin dan hujan di ibu kota kerajaan. Di ibu kota Chu, di dalam sebuah villa yang didekorasi mewah di istana kerajaan, sekelompok tentara bersenjata berdiri berjaga di luar, memancarkan aura yang sangat terlatih. Di sebuah ruangan di dalam villa, Kaisar Chu terbaring di tempat tidurnya, di ambang napas terakhirnya. Ia tampak begitu lemas, berada di antara garis tipis antara hidup dan mati, seolah-olah akan meninggal dunia kapan saja. Wei. Kaisar mengalihkan pandangannya ke seorang pemuda, suaranya lemah dan pelan. Ayah, jawab Chu Wei, sambil memperhatikan ayahnya yang sekarat, dan meratap dalam hati. Terlepas dari apakah seseorang itu kaisar atau rakyat biasa, di hadapan kematian, semua orang sama. Tak heran jika banyak orang di dunia mengejar kultivasi. Kultivasi tidak hanya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga memperpanjang umur seseorang setelah menembus alam kultivasi tertentu. Tidak hanya itu, ada juga catatan terverifikasi tentang individu-individu tertentu yang telah memperoleh kehidupan abadi. Setelah kematianku, bantulah adikmu. Kita harus tetap menjadi klan kerajaan Chu. Mata Kaisar Chu yang tanpa kehidupan memohon, sambil menatap tajam putra sulungnya. Mengapa kakak tertua bukan penerus? Setelah mendengar kata-kata Kaisar Chu, seseorang yang berdiri di samping Chu Wei merasakan ketidakpuasan di hatinya. Sekalipun ia dijatuhi hukuman mati oleh ayahnya, ia tetap ingin membela kakak tertuanya. Di matanya, kakak tertuanya, Chu Wei, adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi penerus Chu. Sedangkan untuk Chu Tianjiao, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kakak ketiganya itu. Kaisar Chu melirik pangeran kedua, Chu Mang, sambil menghela napas dalam hati. Ketiga putranya luar biasa dalam aspek masing-masing. Putra sulung, Pangeran Chu Wei, acuh tak acuh terhadap imbalan duniawi dan tidak memperebutkan kekuasaan, mungkin karena ia tidak mampu berkultivasi secara bawaan. Namun, kecerdasannya sangat tinggi dan dari ketiga pangeran, dialah yang mendapatkan cinta dan hati rakyat Chu, bahkan lebih dari Chu Tianjiao. Selain fakta bahwa ia tidak mampu berkultivasi, ia dapat digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Kaisar Chu tahu bahwa jika Chu Wei benar-benar serius memperebutkan tahta, Chu Tianjiao pasti tidak akan mampu menandingi kakak tertuanya. Pangeran kedua, Chu Mang, bersifat impulsif dan kikuk, tetapi ia memiliki bakat kultivasi tertinggi serta kemampuan bertarung tertinggi di antara ketiga bersaudara. Di antara Chu, hanya sedikit yang dapat mendekati pancaran cahayanya. Seandainya bakat kultivasinya diberikan kepada Chu Wei, itu akan benar-benar sempurna. Sayangnya, setiap orang di dunia ini memiliki kekurangan masing-masing. Pangeran ketiga, Chu Tianjiao, tak diragukan lagi, adalah putra yang paling disayanginya. Bakatnya dalam kultivasi, kecerdasannya, semuanya berada pada tingkat yang sangat tinggi, dan karakternya sangat cocok untuk menjadi kaisar. Satu-satunya kekurangannya adalah ia terlalu ambisius. Diam, tegur Chu Wei. Chu Mang memalingkan muka, menolak untuk menatap mata ayahnya. Kaisar Chu menghela napas panjang dalam hatinya. Ketiganya adalah putra-putranya, bagaimana mungkin ia tidak mencintai mereka? Ayah, selama aku belum mati, aku akan memastikan kelangsungan garis keturunan kita.
Chu Wei menyatakan dengan tenang, jawabannya membuat kaisar menatapnya, seolah-olah dia menunggu Chu Wei mengatakan sesuatu lagi. Namun, Chu Wei masih belum berjanji akan membantu adik bungsunya, Chu Tianjiao. Dia hanya berjanji untuk memastikan kelangsungan garis keturunan mereka. Chu Tianjiao tentu saja memahami makna di balik kata-katanya. Kaisar Chu mengalihkan pandangannya sambil menutup matanya. Napasnya semakin lemah dan lemah. Dengan sangat cepat, kabar kematian kaisar menyebar ke seluruh istana kerajaan. Di luar istana, banyak bangsawan menunggu. Kaisar yang pernah memerintah angin dan hujan itu, akhirnya menutup matanya dalam tidur abadi. Mulai sekarang, urusan negara Chu akan diputuskan oleh generasi muda klan kerajaan. Persiapan untuk upacara terakhir dan pemakaman tentu saja sudah direncanakan sebelumnya. Chu Wei dan Chu Tianjiao berdiri di titik pandang tertinggi di dalam villa, mengamati seluruh ibu kota kerajaan. Di belakang mereka, berdiri seorang pria. Pria itu adalah seorang kultivator tingkat puncak Yuanfu, dan tak lain adalah pelindung terpercaya Chu Tianjiao. Meskipun nama pelindung itu tidak begitu terkenal di negeri itu, Chu Tianjiao tahu bahwa di seluruh Chu, tidak banyak orang yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan. Kakak tertua, aku akan naik tahta. Setelah beberapa saat terdiam, Chu Tianjiao akhirnya memecah keheningan. Chu Wei mengangguk pelan, hanya untuk mendengar Chu Tianjiao berbicara lagi. Ayah selalu ingin aku meminta nasihatmu dalam segala hal. Kakak tertua, tindakan apa yang harus kulakukan setelah aku naik tahta? Mulai hari ini, negara Chu kita sudah berada di ambang bahaya. Jika kalian tidak hati-hati, Chu mungkin akan lenyap. Chu Wei dengan tenang melanjutkan, selesaikan konflik dan hentikan semua penindasan terhadap klan Qin. Selain itu, keluarkan dekret kekaisaran yang mengizinkan Qin Wu untuk menggantikan posisi ayahnya. Mulai sekarang, dia akan dikenal sebagai Raja Wu. Berikan juga tanah kepadanya, dan berikan beberapa kota untuk berada di bawah administrasinya. Adapun pemusnahan Akademi Bintang Kaisar, cukup tunjukkan penampilan yang baik untuk Istana Sembilan Mistik. Kelompok orang itu mungkin adalah pilar masa depan Chu. Jangan sakiti mereka. Kakak tertua, bukankah kau terlalu meremehkan martabat klan kerajaan kita? Klan Qin memimpin pasukan dalam pemberontakan, namun kau ingin kita meminta maaf? Apa yang akan dipikirkan warga lainnya? Ini sama saja dengan menampar wajah kita sendiri. Sejak dahulu kala, kita dan Akademi Bintang Kaisar bagaikan api dan air. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka? Langkah terbaik yang dapat kita ambil dalam keadaan ini adalah memusnahkan mereka sepenuhnya sebelum mereka bangkit kembali. Dengan cara ini, tidak akan ada lagi yang menindas klan kerajaan dan Akademi Kerajaan kita. Chu Tianjiao menatap langit yang luas. Ketenangan dalam suaranya tidak bisa menutupi ambisi di dalam hatinya. Oh, begitu ya? Pertama-tama, mari kita kesampingkan yang lain, hanya ini saja. Bagaimana jika Qin Wentian dari Akademi Bintang Kaisar berhasil menembus alam biduk surgawi sebelummu? Dengan kekuatan Chu saat ini, bagaimana kau bisa melindungi tahtamu? Tanya Chu Wei dengan tenang. Itulah sebabnya, dia harus mati. Nada tekad yang kuat terdengar jelas dalam suara Chu Tianjiao. Dan jika dia memilih untuk sementara meninggalkan Chu, bagaimana kau akan membunuhnya? Chu Wei bertanya lagi. Pada hari Qiu mau ditangkap, dia memutuskan untuk menyerah kepada kita. Dia mengungkapkan bahwa selama kita menangkap Mustang, berdasarkan kepribadian Qin Wentian, bagaimana mungkin dia tidak muncul? Chu Tianjiao mengarahkan pandangannya ke Chu Wei. Chu Wei juga melirik Chu Tianjiao, menggelengkan kepalanya sambil berkata, jika kau bersikeras dengan keputusanmu, maka jika tindakanmu membahayakan garis keturunan Chu kita, aku akan menggantikanmu sebagai kaisar. Berani-beraninya kau. Pelindung Chu Tianjiao meraung marah, saat aura dahsyat mengalir ke arah Chu Wei, menyelimutinya. Kurang ajar. Chu Tianjiao menoleh, menatap tajam pelindungnya. Lepaskan dia kakak tertuaku. Ya. Pelindungnya mengangguk patuh, auranya pun menghilang. Setelah itu, Chu Wei tidak menambahkan apapun lagi, dan memilih untuk meninggalkan tempat itu. Setelah ia pergi, mata Chu Tianjiao berkedip dengan cahaya yang menakutkan saat ia merenung. Meskipun ayah tidak pernah mengungkapkannya, aku tahu bahwa ia selalu merasa bahwa dalam hal kemampuan secara keseluruhan, aku lebih rendah darimu. Aku akan membuktikan bahwa ia salah. Di dalam sebuah halaman milik klan Mo, di ibu kota kerajaan, berdiri Mustang,
Fan Lei, dan Luo Huan. Mereka belum meninggalkan Chu ketika Di ditangkap. Setelah itu, mereka tidak lagi memiliki cara untuk pergi. Mo Qingcheng memberitahu Gu Tua, dan rencana dibuat untuk memindahkan mereka sementara ke rumah aman ini. Seseorang datang. Mustang yang sedang bermeditasi di samping tiba-tiba membuka matanya. Mungkinkah para pemburu yang dikirim oleh klan kerajaan telah menemukan mereka? Luo Huan, Fan Lei, kalian berdua pergi ke danau, perintah Mustang tiba-tiba. Mereka akan semakin curiga jika aku tidak di sini. Gendut, cepat pergi, masih ada waktu. Luo Huan tahu bahwa kemampuan indera gurunya bisa dibilang luar biasa kuat. Para pemburu seharusnya masih belum tahu bahwa Mustang telah menemukan keberadaan mereka. Mata Fan Lei berkilat, wajahnya berubah sangat buruk sebelum akhirnya dia mengangguk dengan berat. Guru, kakak senior, hati-hati, aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kalian berdua. Setelah berbicara, Fan Lei pergi ke danau terdekat, menenggelamkan dirinya sepenuhnya ke dalam kedalaman danau. Hanya dengan cara ini, keberadaannya akan sepenuhnya tersembunyi. Memang, tak lama kemudian, seluruh halaman dikelilingi. Saat melihat sosok yang familiar memasuki halaman, kilatan dingin yang tak tertandingi muncul di mata Mustang dan Luo Huan. Qiu Mo, kau pengkhianat tak punya pendirian, Mustang meludah dengan dingin. Orang yang benar-benar bijak akan menerima keadaan, tetapi kalian berdua benar-benar membuatku mencari keberadaan kalian dengan susah payah. Di mana Qin Wentian? Apakah dia disembunyikan oleh Mo Qingcheng? Kilatan kecemburuan muncul di mata Qiu Mo. Mo Qingcheng, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, ternyata rela mengambil risiko seperti itu demi Qin Wentian. Bahkan 10 anak ajaib dari Chu pun tak mampu meluluhkan hatinya. Qiu Mo, apa kau sudah lupa akhir cerita Ye Wu Kue? Luo Huan menatap Qiu Mo dengan dingin. Hehe. Raut wajah Qiu Mo berubah dingin, saat kobaran rasa iri di matanya semakin intens. Dia tahu bahwa Qin Wentian saat ini sudah berkali-kali lebih kuat darinya. Luo Huan, meskipun kecantikanmu sedikit lebih rendah dari Mo Qingcheng, kau tetap bisa dianggap sangat cantik. Lihatlah betapa memikatnya sosokmu, aku sudah terangsang. Nafsu terpancar di mata Qiu Mo, tatapannya perlahan menjelajahi sosok Luo Huan sambil menjilat bibirnya. Luo Huan hanya bisa gemetar karena amarah yang tak berdaya. Aku akan meminta pangeran ketiga, yang mulia, untuk menyerahkanmu kepadaku. Pada saat ini, Qiu Mo tidak lagi berusaha menyembunyikan naluri dasarnya. Sekalipun dia tidak bisa mendapatkan Mo Qingcheng, bisa menikmati tubuh Luo Huan, juga terdengar menarik. Aku benar-benar ingin melihat berapa lama Chu Tianjiao bisa bertahan sebelum dia digulingkan. Mustang menyela dengan dingin. Para kultivator yang lebih kuat dari Akademi Bintang Kaisar telah membentuk aliansi bersama dengan mereka yang berasal dari klan Qin. Berita mengenai penangkapan Mustang dan Luo Huan dengan cepat tersebar di seluruh ibu kota kerajaan. Tidak diragukan lagi, ini dilakukan atas perintah Chu Tianjiao. Dia ingin memancing Qin Wentian keluar. Chu Tianjiao telah memastikan bahwa di masa depan, Qin Wentian pasti akan menjadi ancaman terbesar baginya. Para jenius seperti Qin Wentian pasti akan memasuki alam bintang langit, itu hanya masalah waktu. Karena itu, dia harus mati sebelum mencapai kematangan. Sekitar waktu yang sama ketika Mustang dan Luo Huan ditangkap, berita mengenai pemberontak Qin juga dikirim kembali ke ibu kota kerajaan. Saat ini, pemberontak Qin telah mengatur ulang pasukan mereka dan membentuk beberapa resimen tentara elit yang terdiri dari kultivator kuat dari Akademi Bintang Kaisar. Di antara barisan mereka, bahkan ada kultivator tingkat wakil kepala sekolah yang sangat kuat seperti Ren Qianxing, yang dengan mudah mampu memenggal kepala jenderal musuh. Pasukan klan kerajaan tidak memiliki cara untuk bertahan. Tidak hanya itu, selain masuknya kultivator Yuan Fu dari Akademi Bintang Kaisar, kekuatan pasukan di bawah kendali klan Qin sangat mengejutkan. Tiba-tiba muncul beberapa kultivator tingkat Yuan Fu di pasukan mereka, terutama di resimen elit yang baru dibentuk. Hal ini menyebabkan banyak orang berspekulasi dalam hati mereka, apakah klan Qin telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun? Kekuatan yang mereka tunjukkan di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kekuatan mereka. Atau mungkin, para pengikut Raja Wu dari masa lalu diam-diam bersembunyi di balik bayangan, secara rahasia melatih keturunan mereka, semuanya untuk pemberontakan hari ini. Tidak diragukan lagi, semua ini merupakan indikasi bahwa badai yang melanda Chu telah mencapai titik puncaknya.
Para pemberontak Qin akhirnya benar-benar menunjukkan kekuatan mereka. Dan saat badai itu terus berkecamuk, sepasang muda muncul dari hutan gelap, berjalan kembali ke ibu kota kerajaan. Seekor anak anjing bersalju mengikuti di belakang mereka. Bersambung.